Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami menyembah, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon berkati kami dengan pemberitaan firman, urapi setiap perangkat yang kami gunakan untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya melalui perangkat ini berkat Tuhan disampaikan kepada setiap orang, sehingga kami semua mengenal Allah dengan benar dan kami boleh menjalani hidup ini sebagai orang yang diberkati, yang berpengharapan, yang memiliki kepastian. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman, kekuatan kami semakin teguh, semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih, berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi kita saat ini tentunya kita menghadapi suatu hal yang sangat baru sekali, yang belum kita pernah alami sebelumnya, dan tentu hal itu menimbulkan reaksi yang sangat banyak sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu secara pasti untuk mengambil sikap atau menghadapi keadaan yang sedang terjadi ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mulai langsung dari pemberitaan firman yang sudah saya siapkan dari surat Tesalonika yang pertama, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5, ayat pertama hingga ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perikopnya, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini tadi, ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus menerangkan atau meneguhkan, menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka berdiri teguh dan kuat di dalam pengharapan mereka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam situasi kita saat ini,
yaitu mengenai masa pandemi COVID-19. Kita sedang masuk di tahap new normal sekarang. Nah, kenapa new normal ini diterapkan, saudaraku? Karena kemungkinan virus atau COVID-19 ini kemungkinan dia akan menurun dengan diantisipasi dengan cara hidup yang baru. Meskipun kita memulai kehidupan yang normal, dalam arti boleh bekerja, boleh melakukan aktivitas, tetapi dengan cara yang baru. Namun saudaraku, kalau kita perhatikan perkembangan di Indonesia per bulan Juni ini justru semakin meningkat. Nah, tentunya hal itu membuat kita semakin berpikir, semakin kacau, semakin tidak jelas, dan sebagainya. Ditambah lagi informasi bahwa ada yang mengatakan virus ini tidak terlalu berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan virus ini berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tentu bagi kita masyarakat yang awam dalam hal ini, kita jadinya tidak tahu harus mengikuti atau percaya yang mana. Menimbulkan kebingungan. Ditambah lagi dalam situasi ini, khususnya di dalam kalangan Kristen, itu menyampaikan tentang akhir zaman. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu disertai dengan penyakit-penyakit menular dan sebagainya. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan semua perkembangan, semua dialog yang sedang terjadi di saat ini, tentu reaksi kita itu sangat banyak. Respon kita berdasarkan keadaan ditambah informasi yang disampaikan dari berbagai pihak itu akan menimbulkan banyak sekali reaksi. Bahkan saking banyaknya reaksi itu, saudaraku, kita akhirnya tidak tenang hati kita. Karena tidak ada suatu informasi yang memberi sebuah kepastian. Tentu hal itu tidak diinginkan oleh semua kita. Kita mau sesuatu yang pasti. Kalau A, harus itu pasti. Nah, itu yang kita mau. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin membagikan kabar sukacita buat kita, bagaimana firman ini mengatakan. Saya baca kembali bahwa tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan bagimu, kata Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Pada waktu orang katakan semua aman dan damai, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan atau malapetaka. Tetapi di ayat 4 ini kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus mengatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kabar sukacita di tengah situasi, bahkan ketika kita merenungkan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab tentang hari kedatangan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri. Nah, saudaraku, kalau kita lihat pernyataan Paulus ini, dia menjelaskan seolah-olah bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri hanya bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan terus ada dalam kegelapan. Sedangkan kamu ini adalah berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yakni orang-orang yang sudah menerima dan percaya Yesus. Kepada mereka dia katakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri.
Nah, ini suatu sukacita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini Paulus ingin memastikan kepada jemaat ini bahwa kamu itu tidaklah orang gelap. Bukan orang malam, bukan, tetapi kamu anak-anak terang. Nah, saudaraku, terang itu ada di dalam Yesus. Dan terang itu adalah orang yang ada di dalam Yesus, dan Yesus ada dalam dirinya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang 10, 11 hingga 12, firman Tuhan berkata, Dia telah datang ke dalam dunia dan Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak Dia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus katakan bahwa kamu itu anak terang. Jadi hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri kepadamu. Ini suatu hal yang luar biasa. Bahwa kepada jemaat itu dia katakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kepada jemaat ini dia katakan, Tuhan tidak datang seperti pencuri, seolah-olah seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengharapan, kepastian bagi orang percaya kepada Yesus, bahwa kedatangannya tidak akan mendatangi mereka seperti pencuri. Karena kalau seperti pencuri, pasti tidak selamat, karena pasti akan diborong semua. Nah, demikian Paulus katakan, kamu tidaklah anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang. Di ayat 6 dia katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah ini ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, kamu anak-anak terang itu tidak akan didatangi oleh hari Tuhan seperti pencuri. Oleh sebab itu Paulus katakan di ayat 6, sebab itu yang pertama, orang percaya itu harus berjaga-jaga dan sadar. Di ayat 6 dia katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus dimiliki orang percaya yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika. Kamu yang anak-anak terang, kamu harus berjaga-jaga dan sadar. Nah, saudaraku, berjaga-jaga dan sadar ini berbicara tentang bahwa kamu jangan sampai terhanyut dengan keadaan dunia ini. Dunia ini sedang semarak dengan hal-hal duniawinya, kesenangan dunia. Tapi kamu harus sadar, kamu harus berjaga-jaga. Jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan dunia ini. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ini bukan tidur secara lahiriah, ini bukan tidur. Karena tidak mungkin kita tidak tidur, pasti tidur. Makanya di ayat yang ke-10 dia katakan, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tetapi tidur yang dimaksud di sini bukanlah tidur begitu Bapak Ibu. Tetapi tidur adalah berbicara tentang hanyut dengan keadaan dunia ini. Dia tidak berjaga-jaga, dia tidak waspada, dia tidak sadar. Dia berpikir bahwa semua kehidupan ini baik-baik saja. Hati-hati, kalau kita sedang terhanyut oleh kehidupan duniawi yang memang sangat baik untuk kita jalani secara manusiawi, itu sangat baik. Tetapi Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Tesalonika sebagai anak-anak terang, orang-orang siap, supaya kamu berjaga-jaga dan sadar. Jangan kamu seperti manusia duniawi yang berlarut dalam kehidupan dunia. Dia tidak sadar dengan apa yang dia alami. Dia tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Makanya Bapak Ibu, sangat baik sekali kalau kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Sangat baik sekali untuk kita memperhatikan, sama seperti Amsal katakan,
lebih baik memperhatikan daripada berkata-kata. Lebih baik mendengar daripada berbicara. Tetapi alangkah malangnya kalau orang itu tidak suka memperhatikan, tetapi menganggap dirinya pandai, tapi tidak pernah memperhatikan apa-apa. Nah, inilah yang Paulus katakan, berjaga-jaga dan sadar. Jangan sampai kita itu terlena dengan kehidupan. Oh, semuanya aman, COVID sudah pergi, ya udahlah, aman kita. Akhirnya kita kebablasan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus itu lebih dari sekedar berjaga-jaga dalam hal penyakit yang ada di dunia. Tetapi ini lebih kepada hal tentang kerajaan Allah. Engkau harus berjaga-jaga dan sadar supaya engkau tidak hanyut oleh kemewahan dunia, keasikan di dunia ini. Dan yang berikut, Paulus mengatakan, kamu harus berbaju jirakan iman dan kasih. Di ayat 18, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Berbaju jirakan iman dan kasih artinya hidup penuh iman, yaitu hidupnya tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi dia memiliki iman, sebab iman itu yang membuat dia tunduk dan taat kepada Allah. Iman itu membuat dia, apapun keadaannya, dia tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menaruh segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Paulus katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Iman, jadi hiduplah beriman. Saudaraku, mungkin kita akan katakan, oh saya beriman Pak Pendeta, karena saya ini orang beriman. Tunjukkan imanmu. Seperti apa iman itu? Saudaraku, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, seperti Nuh, ketika Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera yang sangat besar, bahkan Allah mengaturnya, kayunya seperti ini, panjangnya seperti ini, dan seterusnya, dan buat di atas sebuah gunung yang tinggi. Bahkan menyuruh Nuh supaya semua binatang dia kumpulkan. Saudaraku, ini adalah iman. Kenapa? Karena Nuh diperintahkan Allah melakukan hal-hal yang sangat melanggar hukum normal, yaitu orang buat perahu itu di bawah dekat sungai atau dekat laut. Ini buat kapal besar di atas gunung, bagaimana cara dorongnya ke laut. Dan juga kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Nuh melakukan persis seperti yang Allah perintahkan. Itulah iman, yaitu menuruti apa yang Allah katakan tanpa memberontak, tanpa melawan, meskipun nyawamu jadi taruhannya. Sebab pada masa itu pun Nuh itu diolok-olok, dihina-hina oleh orang-orang pada zamannya, tetapi dia tetap melakukan. Dan juga Bapak Abraham, tokoh iman, bahkan Bapak semua orang beriman. Abraham waktu Allah panggil dia dari negerinya pergi ke tempat yang Allah akan berikan kepadanya, Abraham tidak tahu di mana tempat itu. Bahkan secara kehidupan sosial, bahkan ekonomi, Abraham udah mapan di daerahnya. Karena bapaknya seorang pemuka di kampung itu atau di kotanya. Tetapi karena dia mau dengar dengan Allah dan dia percaya bahwa apa yang aku dengar dari Allah itu pasti terjadi. Karena Allah katakan, pergilah engkau ke tempat yang akan kuberikan kepadamu berlimpah susu dan madu. Dan dia percaya akan perkataan Allah dan dia pergi. Itulah iman. Bahkan waktu Allah memerintah, sembelih anakmu itu. Dan Abraham melakukan. Itulah iman. Apakah kita juga beriman seperti itu? Bahkan ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, Paulus mengatakan dalam surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka berbaju jirakan iman. Saudaraku,
Banyak situasi yang memungkinkan kita untuk terpisah dari Allah, untuk jauh dari Tuhan. Banyak keadaan yang memungkinkan kita untuk tidak mau dengar dengan Tuhan. Bahkan Daniel pada zaman Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja, tetapi mereka tidak mau. Padahal mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka kalau mereka tidak menyembah patung itu, tetapi mereka tetap tidak mau. Karena dalam iman mereka mengatakan, kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami, maka kami selamat. Itulah iman. Oleh sebab itu mereka tidak mau sembah patung itu. Kemudian juga Daniel disuruh tidak boleh beribadah kepada Allahmu, tetapi Daniel tetap beribadah kepada Allahnya. Itulah iman. Nah saudaraku, apakah kita juga beriman? Nah inilah yang Paulus ajarkan kepada jemaat, kepada orang percaya. Kamu harus berbaju jirakan iman. Hidup harus memiliki iman kepada Tuhan, supaya kamu jangan hanyut oleh keadaan. Kamu ikut mana yang banyak saja, kamu ikut mana yang baik saja dalam pandanganmu, tetapi itu menentang imanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kasih, berbaju jirakan kasih. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kasih Allah, Dia datang ke dunia, mati dengan cara yang mengenaskan. Kalau saya menggambarkan tentang itu, saking Dia peduli dengan manusia, Dia menahan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia, supaya Dia memberikan jalan bagi manusia untuk pergi ke sorga. Seolah-olah Allah katakan, ayo cepat, jalan cepat, saya tahan maut ini. Sampai tubuhnya robek, darahnya keluar, bahkan air pun keluar dari dalam tubuhnya, dagingnya hancur untuk menahan maut supaya manusia itu selamat. Tetapi manusia tetap saja tidak. Nah saudaraku tahu, kasih Allah itu memberikan manusia hidup yang kekal. Harus memiliki kasih, yaitu kasih menuntun orang kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita perhatikan yang Paulus katakan di dalam Korintus pasal 13 tentang kasih, dia katakan, sekalipun aku menyerahkan semua apa yang ada padaku, atau membagikan semua apa yang ada padaku, bahkan memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau tidak punya kasih, maka semuanya tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, kasih itu apa? Kasih itu adalah sabar membimbing orang supaya dia hidup. Sebagaimana Yesus menahan maut supaya manusia selamat. Sabar menuntun orang supaya dia selamat. Sabar kepada orang supaya dia hidup. Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat ini supaya kamu berbaju jirakan iman dan kasih. Kamu harus jadi orang yang memiliki kasih, yaitu kasih yang akan membuat orang bisa diselamatkan, membuat orang melihat kebenaran, membuat orang sampai kepada sorga, sebagaimana apa yang Yesus lakukan. Dan yang berikut dia katakan, berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah saudaraku, orang yang sudah percaya kepada Yesus ini, atau jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus mengajarkan supaya mereka harus berketopong pengharapan keselamatan, yaitu mereka harus hidup sebagai orang yang memiliki pengharapan akan keselamatan.
Sebab kalau kita hidup sebagai orang yang memiliki pengharapan akan keselamatan, maka keadaan yang menggoncangkan dunia ini tidak akan mengubah status kita sebagai orang yang percaya. Memiliki pengharapan akan keselamatan membuat kita tidak akan pernah gentar dengan keadaan dunia ini, sebab kita memiliki pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga hal ini, kalau kita lihat dari pernyataan awal Paulus dalam surat ini, dia katakan, tetapi kamu bukanlah anak-anak kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tetapi di ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai ayat 9 ini, kamu harus berjaga-jaga dan sadar. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kamu tidak akan didatangi oleh hari penghakiman itu seperti pencuri. Tetapi kamu harus jaga-jaga dan sadar. Jangan hanyut dengan dunia ini. Kamu harus hidup memiliki iman. Karena iman itu membuat kita itu tidak takut dengan apapun yang ada di dunia ini, karena kita percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu harus hidup memiliki pengharapan akan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan keselamatan dalam hidup kita, maka dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak akan mengalami tekanan dengan masalah-masalah jasmani atau masalah-masalah duniawi. Tidak akan. Kenapa? Karena masalah duniawi itu tidak menghilangkan pengharapan keselamatan yang kita miliki. Sebab apa dikatakan? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan baik pernyataan Paulus ini kepada jemaat atau orang yang percaya kepada Yesus. Dia katakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran ini memberikan sebuah kabar yang sangat baik sekali kepada orang yang percaya, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya engkau membuka hatimu kepada Tuhan. Sebab orang yang ada di dalam Tuhan, maka hari Tuhan itu datang sebentar, besok atau kapanpun, itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Kenapa? Karena dia itu ada di dalam Tuhan. Karena dia itu orang-orang siang atau anak-anak terang. Dan ketika kita adalah orang-orang siang, anak-anak terang, ketiga hal ini yang Paulus katakan, bahwa berjaga-jaga dan sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan akan keselamatan dalam apa yang kita percaya, yaitu di dalam Yesus Kristus, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi tindakan kita, akan mempengaruhi apa yang akan kita ucapkan di semua keadaan yang kita hadapi di dunia ini. Dan kabar sukacita ini adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ditetapkan untuk mendapat murka, tetapi mereka adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita berjaga-jaga dan sadar, berwaspada dan sebagainya,
miliki iman dan kasih dalam hidupmu, dan pengharapan akan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua keadaan yang menimpa dunia ini, kita tidak akan memiliki solusi untuk itu. Semua malapetaka yang menimpa dunia ini, bahkan kita tidak memiliki jalan keluar untuk itu. Tetapi kita punya tempat perlindungan, yaitu di dalam Tuhan. Tuhanlah yang mengarahkan kita kepada sebuah keamanan, sebuah keselamatan, sebuah keluputan. Itulah sebabnya engkau harus ada di dalam Yesus, dan Yesus ada dalam hidupmu, supaya engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, tetapi untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan, dan sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan kami memiliki kepastian. Itulah sebabnya kami dengan yakin berdiri tegak sampai hari ini, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Yesus yang kami percayai adalah Tuhan yang lebih dari segala sanggup, lebih dari segala kemampuan untuk memberikan kami kepastian hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran ini tertanam di setiap pribadi kami, sehingga hidup kami bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pendengar akan kebenaran firman ini, biarlah mereka diberkati oleh hikmat surgawi yang menuntun mereka kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya